Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan Tuhan memberkati kamu dengan luar biasa. Haleluya. Shalom, saya ucapkan selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat datang di Anugerah Fellowship bagi saudara yang baru pertama kali datang. Ada? Yang Bapak Ibu yang di belakang ya, puji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang. Nanti minggu-minggu ke depan, terutama 3 minggu lagi ya. Ibu boleh datang kembali ke tempat ini dan juga menyapa setiap daripada Anda yang menyaksikan Anugerah Fellowship melalui Facebook Live di fanpage daripada Anugerah Ministries. Apabila suatu hari Anda tiba di kota Jakarta atau kebetulan ada di sini, Anda boleh datang bersama dengan kami setiap hari Kamis jam 6.30 malam. Oke, saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Saudara percaya enggak bahwa di dalam kehidupan kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasti mendapatkan sesuatu yang terbaik daripada Bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada satu topik khotbah yang akan saya bawakan pada malam hari ini, yaitu giving my heart to the Lord, atau memberikan hati kepada Tuhan. Haleluya. Buka bersama saya dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bersama-sama dan membacanya daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 57, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mengajak daripada Anda yang para pria untuk membacanya daripada ayat ganjil, kemudian para wanita untuk membacanya daripada ayat genap. Siap ya? Sudah dikeluarkan? Kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras nyaring tanpa terburu-buru. 2, 3. Untuk memimpin biduan menurut lagu Jangan Musnahkan, Miknam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. 2, silakan. Ayat 3. Ya. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagi aku. Ayat 4. Ayat 5, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ayat 7, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Ayat 8. 9, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. 10, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. 12 bersama-sama, 2, 3. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa penulis daripada kitab Mazmur ini adalah tidak lain tidak bukan adalah Daud. Ada amin ya. Dan saya percaya bahwa Daud adalah seseorang yang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bersuka pada waktu kita mulai memuji Dia, mempunyai suatu persekutuan yang intim dengan Dia. Ada amin saudara sekalian ya. Dan kemudian saudara, kalau kita melihat daripada ayat yang ke-8 dan seterusnya, di sana firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada kita. Contohnya saudara ya, firman Tuhan ayat 8 mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Saudara, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, pada waktu kita membaca ayat-ayat ini, seakan-akan kehidupan Daud itu baik-baik saja, betul ya? Tetapi tahukah saudara, pada waktu Daud menulis daripada Mazmur 57 ini, menurut saudara kehidupan Daud sedang baik atau tidak baik? Kita tahu bahwa Daud adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan seseorang raja yang bernama Saul. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Dan kemudian pada waktu Saul sudah ditolak oleh Tuhan,
Kemudian Saul menjadi seperti orang gila, ya, orang yang tidak mempunyai hadirat Tuhan, orang yang hanya hidup untuk mengejar daripada ambisi pribadinya, orang yang hanya mencari kesuksesan belaka, mencari tahta, kemudian harta dan segala sesuatu. Maka saya percaya orang itu adalah gambaran daripada Saul. Orang yang sudah enggak waras, saudara ya. Dan kemudian Tuhan memilih Daud untuk kemudian menggantikan tahta kemuliaan yang kemudian Tuhan tegakkan melalui urapan yang Tuhan sudah berikan melalui seorang nabi yang bernama Samuel. Namun kita tahu bahwa hubungan antara Saul dan Daud kemudian menjadi lama-lama tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Daud harus lari daripada pengejaran Saul, betul ya? Padahal kita tahu bahwa sebenarnya Daud itu adalah seseorang anak menantu daripada Saul. Nah Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang dapat kita pelajari. Walaupun kondisi tidak baik, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita masih mau bersyukur kepada Tuhan ataupun tidak? Ada amin enggak Bapak Ibu sekalian ya? Saya percaya bahwa pada waktu kita belajar untuk memberikan hati kepada Tuhan, yang terpenting yang dapat kita pelajari adalah pada waktu kita berelasi dengan Tuhan. Sebenarnya kekristenan itu bukan berbicara masalah agama, saudara ya. Tetapi kekristenan ini adalah berbicara masalah relationship dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah saudara sekalian, saya berkata kepada Anda, pada waktu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim pada waktu semuanya baik-baik saja, itu saya dapat katakan bahwa segala sesuatu tampaknya lebih mudah. Betul ya? Ibaratnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan satu contoh bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia itu ibaratnya adalah hubungan antara seperti suami dan istri. Betul ya? Siapa yang sudah menikah di sini? Boleh lihat tangannya Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau saudara sudah menikah, pernikahan itu adalah untuk masa-masa yang baik dan juga masa-masa yang kurang baik. Betul ya saudara ya? Nah pada waktu saudara mengucapkan janji nikah, bahkan saudara harus berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan para jemaat sekalian bahwa Anda akan saling mencintai, saling mengisi kehidupan pada waktu Anda sehat ataupun sakit. Pada waktu Anda berkelimpahan dalam keuangan ataupun kekurangan, betul ya? Pada waktu Anda punya pekerjaan ataupun Anda tidak punya pekerjaan, betul? Nah dengan cara yang sama, pada waktu Anda mempunyai suatu kebutuhan atau suatu problema yang besar, saya percaya bahwa itu adalah justru saat-saat yang paling baik untuk Anda mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud adalah orang yang tahu benar bahwa berhubungan dengan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak datang begitu saja. Tetapi adalah sesuatu yang harus dibina sejak dia daripada muda. Lihat track record Daud Bapak Ibu sekalian. Daud adalah seseorang anak yang tidak terlalu diperhitungkan oleh keluarganya. Di mata orang tuanya Daud bukan siapa-siapa. Tetapi justru dia tahu bahwa pada waktu dia tidak dipandang oleh manusia, dia harus mencari hadirat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dia setia kepada hal yang kecil. Dia setia kepada bagaimana orang tuanya mempercayakan kambing domba kepadanya. Dan kemudian pada waktu kambing domba itu lagi merumput Bapak Ibu sekalian. Mungkin kebanyakan orang-orang biasanya dia mungkin berenang Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin bercengkrama Bapak Ibu sekalian ngomong-ngomong dengan para gembala lainnya. Tetapi Daud adalah seseorang yang berbeda. Daud selalu membawa kecapi dan kemudian dia memuji Tuhan, saudara. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa hal-hal yang baik itu harus dibina sejak dari orang-orang masih muda. Amin. Terutama saudara, Bapak Ibu sekalian yang masih muda, dengarkan apa yang saya katakan. Bahwa membangun hubungan dengan Tuhan, lakukan sejak Anda muda. Kalau Anda mempunyai anak-anak yang masih kecil, ajarkan kepada anak-anak Anda. Tularkan kepada mereka bahwa perlu sekali untuk membangun hubungan kepada Tuhan sejak usia sangat kecil. Amin ya. Kadang-kadang kita nggak sadar saudara ya. Hal-hal yang baik ini bukan cuman saja untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara roh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sejak kita masih usia dini, kita sangat perlu untuk membangun hal-hal yang baik. Misalnya hidup sehat, perlu nggak? Amin Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa minggu yang silam di tempat ini kita mengundang seorang pakar saudara ya untuk hidup sehat. Nah di sana kita diingatkan, saya mau mengingatkan satu kali lagi Bapak Ibu sekalian. Bahwa ternyata hidup sehat itu adalah suatu kebiasaan juga yang perlu dibangun. Amin saudara ya. Kadang-kadang pada waktu kita masih muda, kita mungkin berkata, saya nggak perlu makanan-makanan yang perlu dijaga. Kan saya masih muda, masih umur 20-an. Atau orang-orang berkata, nanti aja kalau misalnya sudah umur 50, sudah umur 70. Saudara tahu apa yang terjadi? Terlambat. Amin.
Banyak orang berkata pada waktu kondisinya baik, saya nggak perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Saya masih pintar, saya masih sanggup bekerja. Apapun yang saya kerjakan ini tampaknya jadi duit. Saudara pernah nggak lihat orang-orang yang pintar sekali cari duit? Ada nggak? Saya rasa ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Di tangan orang-orang seperti ini tampaknya tangannya dingin. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan orang ini punya Midas touch. Midas ini adalah seseorang raja, saudara ya. Saudara pernah dengar nggak cerita ini? Raja Midas ya. Orang ini punya suatu ilmu saudara ya. Saya nggak tahu dia dapatnya dari mana. Bahwa dia itu gila sekali untuk mencari emas. Dan kemudian dia suatu kali mendapatkan ilmu bahwa apapun yang dia pegang, dia ingin sekali supaya berubah menjadi emas. Kira-kira enak enggak? Menurut saudara enak enggak? Halo, enak? Raja ini, saudara sekalian, sebelum dia mempunyai ilmu ini, dia sungguh berhasrat sekali. I wish, dia berkata ya. Aku harap apapun yang aku pegang ini akan berubah jadi emas. Kemudian suatu kali dia dapat ilmu itu saudara. Saya nggak tahu dari mana ya. Dan mulai saudara dia pegang semuanya, dia pegang kursinya jadi emas, dia pegang keyboardnya jadi emas, Bapak Ibu sekalian. Dia pegang kecapinya jadi emas, dia pegang macam-macam jadi emas. Tapi lambat laun saudara, bukankah namanya manusia perlu makan? Betul ya? Dia lupa Bapak Ibu sekalian, dia suka makan buah apel. Dan pada waktu dia mau pegang apelnya, saudara tahu apa yang terjadi? Apelnya berubah menjadi emas. Hari itu Raja Midas tidak bisa makan, tidak bisa minum, saudara. Dan kemudian saking dia kelaparan dan saking dia galaunya, saudara. Kemudian ada anak kesayangannya datang, Bapak Ibu sekalian ya. Dan tanpa dia sadar karena ini adalah anak kesayangan dia, saudara. Anak yang dia persiapkan untuk menjadi mahkota, putra mahkota yang selalu dibanggakan, saudara. Pada waktu anaknya datang tanpa dia sadar, dia peluk, dia cium. Kemudian 1 detik kemudian anaknya berubah menjadi emas. Saudara, menurut saudara bagaimana? Ini adalah suatu ironi ya, sesuatu yang sifatnya sangat ironis sekali. Kadang-kadang tanpa kita sadar kepandaian kita kalau kita tidak berhati-hati menggunakannya, ini bisa menjadi seperti suatu kutukan. Ada amin. Di dalam kehidupan saudara Tuhan punya rencana dan maksud yang sangat luar biasa. Oleh karena itu malam ini saya katakan sangat penting untuk kita membangun suatu relationship dengan Tuhan. Membangun relationship dengan Tuhan, jangan tunggu pada waktu saudara punya masalah. Ada amin. Tetapi justru pada waktu kondisimu masih baik, itu adalah masih hal yang sangat tepat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saudara membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang paling tepat adalah membangun di tempat yang rahasia. Saudara ya, ada gambar, ada pohon, saudara pohon ini bawahnya ada akarnya, Bapak Ibu sekalian ya. Slide nomor 8, Bapak Ibu sekalian. Tanpa ada orang yang melihat, orang tidak tahu apa yang saudara dan saya lakukan di tempat tersembunyi kita. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Tetapi sangat penting sekali justru di tempat yang tersembunyi kita harus membangun hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Apalagi pada waktu masa-masa susah, saudara. Tahukah saudara bahwa Daud adalah orang yang pernah mengalami favornya Tuhan yang sangat luar biasa. Dengar baik-baik, orang yang mau membangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang mau membangun suatu relationship yang dalam dengan Tuhan. Apakah itu masa yang baik atau masa yang buruk, atau saudara sakit ataupun tidak sakit. Mungkin hari ini saudara berkelimpahan atau berkekurangan. Amin saudara ya, mungkin Indonesia bergejolak ataupun tidak bergejolak atau apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Bumi boleh gonjang ganjing tetapi saudara tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada satu dampak yang sangat besar. Orang itu akan menjadi seperti Daud, akan mengalami favor, grace upon grace, kasih karunia yang berkelimpahan dengan Tuhan. Ada amin gak? Ya, kita lihat track record kehidupan Daud. Bagaimana akhirnya Daud berhasil menjadi seorang raja. Dan pada waktu dia menjadi raja, saudara, menurut saudara, saya tahu ini diperlukan kerja keras Daud untuk menjadi seorang raja. Tetapi Daud tidak mengejar tahtanya. Ada amin, saudara ya. Tetapi tepat tiba pada waktunya, tahta itu justru datang kepada Daud. Sama seperti hubungan suami istri, saudara ya. Seseorang suami istri, sepasang suami istri yang selalu menjaga hubungan harmonis. Amin, saudara ya. Ini sangat penting sekali. Di mana suami saling menghargai istri. Istri menghargai suami. Dan berbicara masalah suami istri, ini ibaratnya tadi saya katakan keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan itu rohnya kling dengan Tuhan. Rohnya kling itu bahasa Indonesianya apa ya? Rohnya
bermutual, bersenyawa dengan Tuhan. Amin saudara ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, dua menjadi satu, itu hubungan suami istri. Berarti ibaratnya roh Tuhan dengan roh kita ini manunggal. Sejak Kristus Yesus sudah mati di kayu salib dan dia dibangkitkan di hari yang ketiga. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah Kristus, roh Kristus tinggal dalam roh saudara? Ada amin? Bukankah dua sudah menjadi satu? Sehingga saudara boleh mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi jauh. Saudara nggak perlu melakukan ritual apapun juga untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi orang yang tahu bahwa Tuhan tinggal di dalamnya, orang itu pasti senang berintim dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hal yang sama contohnya saudara, hubungan suami istri. Siapapun kita yang sudah menikah, suami istri dikatakan dua daging menjadi satu. Dan ini dikatakan kita harus terus melakukannya Bapak Ibu sekalian. Sangat penting. Kalau pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan keintiman, ini bahaya sekali. Pastor Debbie dan saya, kami sering mengadakan seminar keluarga, Bapak Ibu sekalian. Kami ibaratkan keintiman itu adalah sesuatu yang merajut, saudara. Saudara pernah lihat sweater enggak? Pernah lihat keset enggak? Keset itu dibuat dengan cara apa saudara? Dirajut, dianyam, betul ya. Keintiman di dalam keluarga, ya. Saya berbicara dulu dalam konteks suami istri. Ini ibaratnya seperti rajutan. Dua menjadi satu. Jadi kalau saudara tahu bahwa kalau suami istri itu terus bisa berintim, amin saudara ya. Dan kemudian saudara rajutannya semakin lama akan semakin kuat. Haleluya. Maka yang terjadi adalah suami istri akan saling mengalami kasih karunia satu dengan yang lain. Sama seperti ibaratnya hubungan dengan Tuhan tadi saudara. Saudara intim dengan Tuhan, saudara merajut hubungan dengan Tuhan. Saudara akan seperti Daud, bagaimana dia mengalami keintiman yang luar biasa. Dia mengalami grace yang sangat luar biasa. 40 tahun dia tidak pernah kalah perang saudara. Tetapi kemudian kita tahu pula bagaimana Tuhan kemudian menegakkan perjanjian yang sangat luar biasa dengan Daud. Pertanyaannya bagaimana saudara? Apakah saudara sudah intim dengan Tuhan? Apa yang saudara lakukan di hiding place saudara? Kalau saudara lakukan itu, saya percaya bahwa kemurahan Tuhan akan ikut pada saudara. Slide nomor 7, kita lihat di sana. The Lord is my hiding place. Ada satu lagu saudara, yang saya nggak tahu saudara tahu nggak lagu ini ya. You are my hiding place. Tahu saudara ya? Kalau saudara tahu, ini adalah lagu yang sangat bagi saya pribadi ini sangat memberkati sekali. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Betul saudara? Not bad ya lagu ini ya, luar biasa ya. Saudara, lagu ini adalah lagu yang luar biasa. Jadi menggambarkan hubungan dengan Tuhan pada waktu justru saudara takut, saudara mengalami intimidasi, saudara mengalami krisis apapun juga, cari Tuhan. What you do in the hiding place matters, saudara. Apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi ini pasti akan terbuka dan pasti akan termanifest. Dan banyak orang akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan demi kemurahan akan saudara alami. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi dong saudara ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kemudian kita tahu juga bahwa Kristus Yesus di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan saudara. Bahwa Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Ini ibaratnya adalah digambarkan seperti sebuah sau. Kita memiliki pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara kadang-kadang memang benar di dalam kehidupan kita ada banyak badai bisa mengamuk. Betul ya? Ibaratnya kita sering mendengarkan cerita bagaimana hidup itu ibaratnya seperti suatu bahtera kehidupan. Betul saudara ya? Kadang-kadang ada masalah saudara, ada sakit penyakit, ada masalah dalam keuangan, ada masalah dalam bisnis saudara sekalian. Nah saudara kalau ada kapal yang dihantam oleh angin ribut, puji Tuhan saudara ya, saya nggak pernah naik kapal yang dihantam angin ribut. Tetapi kalau saya melihat film, saya membaca daripada artikel-artikel yang diperintahkan oleh nakoda itu. Pada waktu ada angin ribut yang lagi marah saudara, menghantam, mengoyakkan saudara, membuat orang-orang yang ada di dalam kapal itu sepertinya mabuk saudara. Saudara tahu apa yang nakoda akan lakukan? Dia akan perintahkan, buang sauh saudara ya. Ini pernah dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana pada waktu kapalnya hampir karam.
Bapak Ibu sekalian ya. Dia perintahkan kemudian jangan lari, jangan kemana-mana, tetap tinggal di kapal itu. Dan kemudian dia perintahkan kepada kapten kapalnya, lemparkan sau, saudara. Kristus Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Dunia boleh berguncang, dunia boleh bergolak. Tetapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pagi, siang, sore dan malam. Orang itu akan mengalami kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan yang kemurahan yang paling meriah, kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, untuk kita memberikan hati kepada Tuhan. Ngomong-ngomong soal hati, saudara tahu enggak di dalam Alkitab kita ada berapa banyak ayat yang berbicara masalah hati? Ada yang tahu? 718 ayat, saudara. Banyak enggak? Ini kita kalkulasi ya, 1 tahun ada berapa hari? 365 hari, betul ya Bapak Ibu? Kalau 718 ayat itu dibagi 365 hari, itu diperkirakan rata-rata saudara kalau setiap hari saudara membaca 1 ayat yang berbicara masalah hati, saudara tahu apa yang terjadi? Setiap hari saudara akan berapa? 2 ayat. Artinya pagi bangun tidur, saudara baca ayat firman Tuhan itu, saudara renungkan dengan baik, malamnya saudara renungkan lagi, dan yang terjadi adalah saudara sangat tahu bahwa ternyata hati bagi Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ada amin Bapak Ibu sekalian ya? Hati sebenarnya terjemahan yang kurang pas Bapak Ibu sekalian ya. Berbicara masalah heart, giving my heart to the Lord ya. Di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian, seharusnya Alkitab bahasa Indonesia mengatakan jantung. Kita tahu bahwa jantung dalam tubuh kita ini adalah organ yang sangat penting, yang selalu berdetak Bapak Ibu sekalian. Seorang ahli pernah mengatakan, saudara tidur ataupun bangun, jantung saudara tetap bekerja. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan kalau jantung kita istirahat bagaimana saudara? 5 menit saja, maka orang itu akan pindah alam. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah oleh karena itu kita tahu bahwa ternyata memberikan hati atau memberikan heart kepada Tuhan, itu dapat direfleksikan dengan cara yang kedua saudara. Yaitu pada waktu saudara mulai memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan. Go over and beyond. Khususnya bagi saudara yang bekerja. Berapa banyak orang-orang yang ada di marketplace tempat ini? Amin saudara. Saudara bekerja untuk orang-orang semestinya saudara ya. Di dalam bahasa Alkitab di zaman gereja mula-mula tidak dibedakan antara dunia sekuler dan dunia rohani. Tetapi justru pada saat ini orang-orang mulai membeda-bedakan antara kamu dunia sekuler, aku dunia rohani, aku kan full time gitu saudara ya. Namun kebenarannya adalah setiap daripada kita Tuhan minta untuk kita menjadi pusat pengaruh bagi dunia ini. Ada amin? Saya mau tanya sekarang, berapa banyak di antara saudara yang setiap hari berhubungan dengan orang-orang di marketplace? Zaman dulu marketplace itu pasar. Saudara. Ya, kalau zaman sekarang ada beberapa macam pasar. Pasar basah di mana saudara? Itu tempat ibu-ibu pergi belanja. Katanya belanja pasar di pasar basah barangnya lebih murah dan fresh. Betul ya? Dan kemudian ada pasar yang kedua, pasar supermarket saudara ya. Kemudian ada pasar yang lain, pasar saham. Kemudian ada pasar macam-macam Bapak Ibu sekalian. Nah dengar baik-baik, siapapun Anda, saya tidak tahu pekerjaan saudara apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi mungkinkah justru melalui pekerjaanmu, saudara, engkau mungkinkah justru bisa menemukan tujuan hidup saudara? Ada amin? Ya. Jangan jadikan pekerjaanmu sebagai sesuatu yang kita perlu dewa-dewakan. Saya pernah membawakan satu pengajaran dan satu judul khotbah, judulnya adalah pekerjaanmu bukan identitasmu. Terlalu banyak orang pada hari-hari ini saudara, itu sudah menggunakan pekerjaannya sebagai identitasnya. Saya kasih contoh. Kalau orang itu punya pekerjaan yang sangat bagus, punya gaji yang sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian ya, maka yang terjadi orang itu akan merasa bahwa status sosialnya ada di atas. Bandingkan dengan orang-orang yang sedang misalnya pekerjaannya ada di bawah. Yang terjadi apa saudara? Orang-orang di atas akan memandang rendah orang-orang yang di bawah. Dengar baik-baik, apapun pekerjaan saudara, pekerjaanmu itu bukan identitas saudara. Tetapi justru melalui pekerjaanmu, saudara dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Go over and beyond.
Saya mau cerita sedikit saudara, suatu pengalaman yang menarik. Di dalam pelayanan kami, kalau saya pribadi, kami merasa bahwa kami ini masuk sangat banyak di marketplace, saudara. Kami di dalam pelayanan ini di Anugerah Ministries, kami tidak hanya berkhotbah, Bapak Ibu sekalian ya. Kami enggak hanya siaran good news program, tetapi puji Tuhan, Tuhan percayakan kepada kami untuk membangun gereja-gereja orang-orang yang kekurangan. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Kami banyak melakukan pelayanan-pelayanan misi. Saya dan istri saya banyak memberikan pelatihan-pelatihan seminar, seminar keluarga Bapak Ibu sekalian yang berurusan dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, saudara. Ada yang profesional, ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang pengacara, saudara ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya kita ini engage ke marketplace. Apalagi pada waktu kita mulai menyekolahkan anak-anak orang-orang yang kurang mampu di program Adikku Sayang. Betul ya? Di mana dalam program-program ini, saudara, misalnya Church Makeover aja, kita berurusan dengan toko-toko bangunan. Betul ya? Bukankah ini seperti kontraktor? Betul ya Bapak Ibu sekalian? Kalau ibu-ibu di sini, ketua-ketua center, ada nggak ketua center di sini? Ada 3 ya, ada 2, angkat tangan dong. Nah ada 2 ketua center di sini ya. Kalau Anda berhubungan dengan toko-toko, ini marketplace. Betul nggak? Ya. Dan pada waktu Anda sedang keluar dari hiding place-mu. Jadi tadi yang pertama saya berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan di hiding place. Di tempat tersembunyi, di mana orang nggak ngelihat. Mungkin Anda bisa baca Alkitab, Anda memuji menyembah Tuhan, Anda yang bisa main gitar sambil memuji, sambil mungkin dapat inspirasi ada lagu gitu saudara ya. Ini hiding place. Kemudian Anda keluar. Go over and beyond. Lakukan segala sesuatu seperti bagi Tuhan saudara ya. Mungkinkah pada waktu Anda bertemu dengan orang-orang itu, kita nggak pernah tahu saudara, bahwa sebenarnya mereka memerlukan lawatan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin orang-orang itu nggak sadar bahwa mereka perlu lawatan Tuhan. Tetapi justru orang-orang itu sedang menyaksikan orang ini siapa yang berurusan dengan saya. Saya punya satu pengalaman yang menurut saya ini pribadi cukup menarik saudara ya. Satu kali saya pergi ke bank, saudara, ke sebuah bank. Dan di bank itu bukan cuman membuka rekening, saudara ya, tetapi kemudian saya menanyakan karena bank ini bank cukup besar, bank pemerintah, Bapak Ibu sekalian ya, saya bertanya, mungkin enggak kalau misalnya di dalam program kita Adikku Sayang dibukakan rekening bagi anak-anak ini saudara ya. Sampai sekarang memang belum dilakukan. Nah kemudian ngomong panjang sekali saudara, kemudian dilakukan beberapa follow up saudara ya, dan kemudian petugas bank ini juga harus datang ke kantor kami untuk kemudian mensurvei Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita harus menceritakan nature daripada pelayanan kita ini apa, Bapak Ibu sekalian, sebuah yayasan menyekolahkan anak-anak orang miskin, orangnya di mana aja, senternya di mana aja, mereka tahu. Saudara, udah nggak ada apa-apa saudara ya. Hubungan itu sudah cukup lama saudara. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Minggu lalu saudara. Saya dikirim satu WhatsApp message dari ibu yang pernah berurusan dengan saya. Dia ngomong gini, Pak boleh nggak saya minta tolong? Saya tanyakan minta tolong apa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau sekolah melanjutkan ke program Magister Management, Master Degree saudara. Saya kira dia mau minta bantuan untuk disekolahkan gitu loh saudara. Ya. Tetapi kemudian dia berkata gini Pak saya ini mau mencari beasiswa, saya kira melalui kita saudara. Dan dia berkata, tetapi saya memerlukan adanya referensi yang sangat solid untuk saya dapat beasiswa ini. Interesting saudara ya. Dan saya yakin orang ini tidak seiman dengan kita. Saudara. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan dia, tetapi pertanyaannya kenapa dia kok ingat kita, kok ingat saya saudara. Saya nggak tahu saudara ya. Tetapi mungkinkah secara sekilas pada waktu saya ceritakan tentang apa yang kita lakukan dan yang lain-lain saudara. Dia kemudian mendapatkan satu impresi bahwa kalau minta referensi dari yayasan ini, maka ini akan sangat dipercaya sekali. Saudara, ini satu contoh aja. Dan kemudian saudara saya katakan, baik Bu, saya akan bantu, saya akan berikan referensi yang terbaik dan supaya ibu dapat melanjutkan, mendapatkan beasiswa dan lain-lain saudara ya. Dan saya tadi bahkan katakan kepada dia, Ibu pursue your dream, kejar tujuan hidupmu. Semoga Ibu mendapat yang terbaik dalam program ini. So Bapak Ibu sekalian, di dalam pekerjaan Anda, kadang-kadang mungkin Anda suntuk dalam bekerja. Ya, pernah enggak?
Saudara merasa bahwa pekerjaan saya mungkin, Pak, pekerjaan saya nggak menghasilkan uang yang sangat banyak. Saudara dengar pesan saya. Jangan pernah bekerja hanya dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Amin, saudara ya. Kalau saudara hanya bekerja hanya untuk mendapatkan uang saja, maka berarti yang saudara kejar itu apa, saudara? Nomor satu prioritasnya adalah uang, profit. Betul saudara ya, uang penting nggak? Halo, uang penting nggak? Penting, saudara. Kalau kita mau pelayanan misi, Bapak Ibu sekalian ya, ini ada 4 orang tim kita lagi kembali, saudara. Pak Alders, ada Pak Slamet, ada Bu Ami, ada Jonah, saudara ya. Kemarin dulu kita lagi ngurus tiket mereka, saudara. Saya mau tanya, kalau misalnya kita nggak pakai uang, Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama mereka, coba kamu telepon ke maskapai penerbangan, bilang saya akan bayar dengan iman, bisa nggak? Bisa, saudara, bisa diketawain. Amin ya. Segala sesuatu perlu uang, tetapi ingat, uang bukan yang terpenting di dalam kehidupanmu. Amin. Berbicara masalah memberikan hati kepada Tuhan, dunia lagi mencari bagaimana anak-anak Tuhan itu menjalani kehidupan mereka. Amin. Siapa anak Tuhan di sini? Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat, siapa anak Tuhan di tempat ini? Amin. Jadi dunia melihat saudara. Kita bukan hanya tampaknya mau berbeda. Tampak berbeda itu mudah. Pakai aja pakaian-pakaian yang nyeleneh. Saudara akan tampak berbeda. Betul? Saudara ya. Tetapi apa yang sudah saudara bangun di hiding place saudara tadi, itu terbawa keluar loh. Amin. Jadi jangan cuman bekerja untuk tujuan utamanya mendapatkan uang. Sama beberapa daripada saudara di tempat ini mungkin adalah profesional dan juga mungkin pengusaha ya. Jangan melakukan bisnis saudara dengan tujuan utama untuk mendapatkan profit saja. You got me or not? Saudara mengerti nggak apa yang saudara katakan? Karena pada waktu saudara hanya mengejar profit saja, maka relationship dengan orang-orang yang dalam lingkungan kerja saudara hilang. Amin saudara ya. Justru pada waktu engkau ada di marketplace. Marketplace adalah tempat happening. Di mana saudara dapat berjumpa dengan orang-orang dari berbagai macam ragam kehidupan. Dan di sana saudara, karakter saudara diuji dengan luar biasa. Jadi mulai besok, ada amin Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saudara harus pergi ke tempat kerja saudara. Pada waktu saudara harus berurusan dengan customer saudara. Do everything unto the Lord. Yang percaya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi dong, jangan lemes-lemes dong. Haleluya. Kolose pasal 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pak, saya bekerja ini Pak untuk perusahaan saya. Salah saudara. Pak, saya bekerja demi memberikan nafkah kehidupan bagi keluarga saya. Salah saudara. Ada amin? Ya. Tetapi kalau saudara sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan apa? Segala sesuatu akan ditambahkan pada kehidupan saudara. Di dalam zaman yang dulu saudara, ada sebuah kerajaan. Di dalam kerajaan ini ada orang-orang yang luar biasa, saudara. Di dalam kerajaan ini ada orang-orang yang dibuang. Saudara menjadi orang buangan kira-kira enak enggak? Enggak enak saudara. Tetapi sekelompok anak muda, mereka mau menjadi orang-orang yang berbeda. Karena apa saudara? Mereka tahu bahwa Tuhan mereka enggak sama. Siapa nama orang-orang muda ini? Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita tahu saudara, yang terjadi adalah justru pada waktu mereka di tempat buangan. Justru pada waktu mereka menjadi minoritas. Saudara, banyak daripada kita di tempat ini dianggap minoritas bukan? Betul ya? Ada amin saudara ya? Tetapi justru pada waktu saudara mengalami penekanan-penekanan di dalam segala hal, jangan takut. Saudara akan mengalami pembelaan dengan Tuhan. Amin. Asal saudara lakukan dulu, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini respon yang kedua. Yang ketiga, saudara. Setelah tadi yang pertama apa saudara? Membangun hubungan dengan Tuhan di tempat tersembunyi. Yang kedua, melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Nomor 3 saudara, memberi kepada Tuhan. Memberi Bapak Ibu sekalian, ini bukan berarti hanya cuman memberi masalah uang saja. Katakan kepada kiri kanan saudara, memberi bukan masalah uang saja.
Ada 3 hal yang saudara dapat lakukan dalam memberi. Nomor 1 memberikan waktu. Nomor 2 memberikan talenta. Nomor 3 saudara perlu uang juga. Ada amin? Ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang sangat terkenal namanya Winston Churchill. Winston Churchill ini membuat satu quote, dia pernah mengatakan seperti ini. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Saudara, dia berkata seperti ini, pada waktu kita bekerja, kita mendapatkan apa yang kita mau. Betul enggak? Kita dapat duit, kita dapat posisi, kita dapat fasilitas dan yang lain-lain saudara ya. Tetapi kemudian daripada apa yang kita sudah terima itu, pada waktu kita bisa mengelolanya dengan baik, saudara ternyata pada waktu we give back, pada waktu kita memberikan sesuatu, saudara engkau menciptakan kehidupan baru. Ada amin? Saudara ya, pernah enggak saudara lihat komik ini? Saudara ya, pada waktu saya kecil saya suka sekali membaca majalah Donald Bebek. Ada nggak di sini yang suka Donald Bebek, yang ngefans sama seperti saya? Ya, saya tahu di sini ada fansnya Superman, Batman, Wonder Woman apalagi saudara ya. Lagi banyak, lagi ngetop. Tetapi let's talk about Donald Bebek. Saudara, Donald Bebek punya seorang paman. Siapa nama pamannya? Paman Gober. Kalau dalam bahasa Inggris Scrooge, Uncle Scrooge. Saudara, apa yang terjadi dengan Uncle Scrooge atau Paman Gober? Pelit, betul ya? Pasti diingat ya. Orang yang pelit, saudara ya, dalam bahasa Inggris ini dijadikan satu merek, saudara. Ya, Scrooge. Apa Pak? Sorry? Bintang 1, oh bintang 1. Oh ya, itu masalah pekerjaan, nanti aja dulu, ini sudah move on bro gitu ya. Nah jadi sama saudara, kalau orangnya pelit, hanya orang pelit ini gini. Ada beda antara orang pelit dengan orang perhitungan. Saudara, saya tahu bahwa di zaman sekarang ini semuanya orang bilang, semua serba mahal. Istri saya setiap kali habis belanja, saudara selalu bilang, ini mahal, itu mahal, ini mahal, itu mahal. Saudara, saudara ngalami gak? Ibu-ibu ngalami gak? Bapak-bapak ngalami gak? Enggak. Kadang-kadang susah saudara. Beberapa orang bahkan mengatakan, Bapak Ibu sekalian ya, mereka nggak bisa macam-macam. Saya tahu ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Bahkan bulan lalu pada waktu kami pergi ke Belanda, Bapak Ibu sekalian ya, kami berbicara masalah uang, mereka berkata di Belanda kelihatannya enak, tapi padahal nggak enak-enak banget. Segala sesuatu sudah ada pos-posnya macam-macam. Saudara ya. Tetapi percayalah saudara, ada beda antara perhitungan dengan pelit. Betul ya. Saudara boleh berhitung. Tentu ya kita melihat kondisi kehidupan saudara Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada waktu saudara sudah menghitung-hitung, apalagi kalau sudah bisa menabung, kemudian Bapak Ibu sekalian bagaimana kalau misalnya saudara, Tuhan berbicara kepada saudara give. Sekali lagi ada 3 hal yang dapat saudara berikan. Apa nih saudara? Tadi berbicara apa memberinya? 1 apa? 1 waktu, katakan waktu. 2 apa? Talenta. 3 apa? Duit. Ada amin saudara. Sebenarnya masih banyak. Saudara bisa memberikan perhatian dan yang lain-lain ini kan masuk dalam waktu saudara ya. Nah jadi apapun yang saudara sudah punya, orang kikir pun belum tentu mau kasih waktu. Betul ya? Dia akan berkata time is money, I don't have time for you. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Padahal kita harus tahu time is not money. Pernah dengar gak kata-kata ini? Kalau saudara pernah dengar, biasanya time is money. Tetapi rubah dalam hati saudara dan dalam benak pikiran saudara, time is not money. Time is grace. Waktu adalah kasih karunia. Amin. Saudara ya, gak percaya? Ngomong sama orang yang, anak saya ini yang besar pernah masuk ICU. Saudara, waktu dia umur 7 tahun, Bapak Ibu sekalian ya, dan di ICU, saudara banyak orang yang, saya katakan waktu itu ICU ini seperti airport. Saudara tahu maksudnya? Seperti pelabuhan, di mana tempat orang berangkat. Betul ya? Bukan mendarat tapi berangkat. Oh bandara, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ngomong sama orang-orang yang ada di ICU. Mereka berharap kadang-kadang 1 hari lagi bisa bersama dengan keluarga mereka. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Ngomong sama orang yang ketinggalan pesawat. Atau ngomong sama orang-orang yang ketinggalan Uber, saya nggak tahu. Jadi
time is not money, but time is grace. Jadi selama saudara punya waktu, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jangan cuman saudara bersosial media terus. Ada amin? Jangan cuman saudara bekerja terus. Bekerja ada waktunya. Ada amin enggak? Ya. Apa yang saudara lakukan, it will come back to you. Dengar baik-baik ini. Apapun yang saudara lakukan, ini akan kembali kepada hidup saudara kembali. Kalau saudara enggak pernah punya waktu, misalnya nih bagi teman-teman saudara. Suatu kali saudara pada waktu susah, enggak bakal ada teman-teman yang peduli sama saudara. Amin. Saudara enggak pernah peduli dengan keluargamu, dengan orang tua, dengan anak-anak saudara, dengan suami, dengan istrimu, sama. It will come back to you. Ini akan kembali kepada saudara. Di mana tiba-tiba saudara kadang-kadang pada waktu kita ngelihat anak-anak kita saudara ya, anak saya 2, 1 17, 1 7, tiba-tiba mereka sudah usia segitu. Kadang-kadang saya mendengarkan ada beberapa orang ngomong, saudara mungkin kadang-kadang orang tua saya ngomong, enggak kerasa ya, cucunya udah berapa? 5 saudara ya, bentar lagi 6. Jadi waktu itu enggak bisa kembali. Di dalam semua aspek kehidupan saudara, dengar baik-baik. Saudara bisa kehilangan kesempatan, saudara pasti bisa mendapatkan lagi. Tetapi saudara kehilangan waktu, saudara tidak bisa mendapatkan waktu itu kembali. Ada amin. Berikan waktu saudara dengan baik kepada Tuhan. Berikan waktu saudara yang terbaik. Kalau saudara memberi kepada Tuhan tuh, Tuhan gak perlu waktumu, Tuhan gak perlu talentamu, Tuhan gak perlu uangmu. Refleksinya adalah pada waktu saudara bisa memberikan kepada orang lain. Halo? Ada amin? Saudara, ya. Puji Tuhan. Dulu waktu saya baru lulus kuliah Bapak Ibu sekalian ya, segala sesuatu tidak mudah, sangat susah. Saya dan istri saya harus kerja banting keringat peras tulang. Kami bekerja hampir 24 jam, serius ini Bapak Ibu sekalian. Kami kerja shift-shiftan. Berapa orang yang kerja? Cuma 2 saudara. Kami bekerja di bidang desain pada waktu itu, kalau ngejar deadline Bapak Ibu sekalian ya. Kami akan bela-belain gak tidur dan ini cukup sering. Saudara ya, dia bisa bekerja sampai jam 2 malam, kemudian kalau dia udah teler dia bangunin saya akan teruskan pekerjaan itu dari jam 2 sampai kemudian seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi hari demi hari dan pada waktu itu kami berharap, saya berharap satu hari itu lebih daripada 24 jam. Dengar baik-baik, Tuhan yang sama memberikan waktu yang sama secara adil kepada siapapun juga. Haleluya. Jadi kalau saudara gagal manage waktu, untuk gak bisa menghargai waktu. Bukan cuman waktu meetingmu, oh saudara on time, bukan cuman itu. I'm not talking just about that. Amin saudara ya. Tapi meluangkan waktu dengan baik untuk keluarga, semua ada masanya. Untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan, meluangkan waktu untuk melayani Tuhan, betul kan? Amin saudara ya. Meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, meluangkan waktu untuk makan, kita belajar kan? Betul ya saudara ya. Meluangkan waktu untuk istirahat. Beberapa orang ngejar target sakit, betul nggak? Ya, sudah seger sekarang ya. Nggak apa-apa, it's okay, masih muda, ngejar target lumrah saudara. Justru target harus dikejar, tetapi semua ada waktunya. Kalau waktunya istirahat, tidur sudah, jangan main handphone. Ayo, saya punya seorang sepupu saudara ya, seorang kerabat keluarga saya. Lama nggak ketemu saya kaget, loh mata kamu kenapa? Saudara ya, karena matanya bola mata yang warna hitam ini hilang. Saudara. Kemudian dia cerita, gara-gara handphone. Loh, kenapa? Meledakkah atau apa? Saya nggak tahu, saudara. Enggak, gara-gara kalau malam saya selalu baca handphone dalam kondisi gelap. Nah, seringkali kita mendapatkan posting-posting itu, kadang-kadang kita nggak percaya. Saya kaget mendengarkan ini keluarga kerabat saya ini, saudara ya. Saya kaget banget, lu kok bisa seperti itu? Ya udah ini terlambat, dia bilang gitu. Jadi matanya satu nggak kelihatan, karena yang hitam ini sudah hilang, tinggal abu-abu saja warnanya saudara. Jadi dia cuman melihat cuman pakai mata yang satunya saja. Jadi kalau memang waktunya tidur, tidur. Kalau waktunya bangun, bangun. Waktunya olahraga, olahraga. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Sama yang kedua, memberi itu sama dengan bagaimana dengan talenta. Talenta sangat perlu dikembangkan. Kita lihat bagaimana orang-orang tadi saudara ya di sini. Tadi ada worship leader yang luar biasa. Ferdinand ini orang bukan sembarangan loh saudara.
Saudara ingat dia enggak? Dulu suka lihat grup kamu namanya apa dulu? Hits. Pernah tahu Hits enggak? Sering tampil di Dahsyat ya saudara. Hah? Boy band yang terkenal di Indonesia. Tapi at some point dia memilih untuk berhenti dari boy band itu. Dan kemudian dia memilih untuk mencari panggilan hidupnya. Luar biasa loh. Padahal bayarannya gede enggak? Lumayan. Lumayan kecil apa lumayan gede? Bayarannya gede dan saya mendengarkan cerita minggu lalu, hari Minggu kemarin saya khotbah di gereja kakak dia di Surabaya saudara. Kakaknya cerita, kalau konser, dengar baik-baik, kalau konser anaknya datang, dia nggak boleh menghampiri anaknya. Betul ya? Nggak boleh, anaknya masih kecil, papa, di-ignore, didiemin gitu aja saudara. Karena itu ada dalam klausul kontrak. Saudara, ini luar biasa banget, dia memilih untuk berhenti dan kembali kepada keluarganya dan mengejar panggilan hidupnya. Money is not everything. Amin. Saudara, orang-orang ini bisa main keyboard, Andre Narwastu luar biasa. Ya, terus kemudian yang kilap itu saudara, itu Deki. Kenal dia mulai nggak terlalu kilap sampai kilap pol. Dulu kurus banget ya, terus kemudian ini, jagoan kalau saudara mau cari makanan apa aja dia tahu. Talentanya banyak, dari main bass dikembangkan ke makanan sekarang saudara. Luar biasa, luar biasa banget saudara ya, luar biasa banget. Dan jangan lupa, halo saudara, memberi juga berbicara masalah uang. Winston Churchill berkata, we make a living by what we get. Saudara boleh bekerja mendapatkan uang, mendapatkan income. Tetapi income itu kalau saudara nggak berikan kembali, you cannot create life. Ada amin saudara? Justru pada saudara memberikan kembali income itu, maka income itu create life. Amin saudara? Saya berkata, saya hari-hari ini banyak sekali berbicara di gereja-gereja Bapak Ibu. Saya berkata, kalau ngelihat orang susah, jangan cuma diem aja. Amin saudara? Karena Indonesia lagi berdiri di atas titik krisis kehidupan bangsa ini. Haleluya. Amin saudara ya. Kalau ngelihat anak gak bisa sekolah, jangan cuma diem aja. Pikirkan cara bagaimana anak itu bisa sekolah. Ini sangat penting. Karena apa saudara? Kalau kita cuma diem aja, ngelihat orang pengangguran, kita diem aja, ngelihat orang anak yang gak bisa sekolah. Jangan-jangan nanti mereka jadi penjahat. Betul kan? Tetapi kalau kita membantu, menanyakan, kok bisa sih kamu gak kerja? Bagaimana caranya kamu misalnya sampai bangkrut, sampai kehilangan pekerjaan, mau gak kamu saya bantu? Harus ditata saudara. Gak bisa cuma diem aja. Ada amin? Bapak Ibu sekalian. Dengan cara itu saudara create life. Attitude ini perlu dibangun. Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saudara, dengan cara yang demikian, maka yang terjadi, saudara sudah memberi kepada Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan tidak perlu uang saudara. Manusia yang perlu uang saudara. Amin. Sama kan di perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam perjanjian lama itu dikenal ada korban bakaran. Pernah ingat Bapak Ibu sekalian ya? Korban bakaran ini yang bagi Tuhan yang mana? Pada waktu dipersembahkan kepada Tuhan. Lemaknya dibakar. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi lemak, kemudian apalagi jeroan. Itu punya Tuhan. Jangan dimakan. Betul? Amin saudara? Dan kemudian daging-dagingnya diberikan juga kepada Tuhan. Tetapi melalui siapa? Imam Lewi. Tuhan gak perlu makan daging-daging wagyu beef dan yang lain-lain. Amin saudara. Ya, saya perlu, saya mau dan saya suka. Enggak bicara masalah itu. Tetapi yang terpenting adalah gini saudara. Yang perlu kita lakukan adalah kita tahu waktunya. Kalau Tuhan menghendaki kita memberkati seseorang, do it. Amin. Kalau kita menutup pintu hati kita, berarti kita gober, pelit. Ada amin. Kalau kita tahu ada orang gak bisa makan, tanyakan kepada mereka, berapa hari kamu gak makan? Ayo makan sama-sama. That's life. Amin saudara. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan saudara, jangan lemes-lemes. Haleluya. 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Satu ayat
Bapak Ibu saudara, ini sangat penting sekali. Kita tahu bahwa kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan expect sesuatu dari saudara. Bukan masalah kita kemudian mengecewakan Tuhan ataupun tidak, bukan masalah itu saudara. Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin kita menjadi pusat pengaruh bagi banyak orang. Amin. Haleluya saudara. Saudara siap mau menjadi pusat pengaruh? Dan ada satu ayat yang saya nggak siapkan di sana. Dengar baik-baik, ayat ini berbicara gini. Tuhan mau supaya kita ini taat, bukan cuma berkorban. Amin saudara, ini penting banget. God desire obedience rather than sacrifice. Mungkin hari ini saudara ada orang-orang yang bisa berkorban banyak, tetapi taat gak saudara sama Tuhan? Taat ini memberi loh kepada Tuhan. Amin. Jadi malam ini saya mau mengingatkan, kalau Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara, kadang-kadang sebagai manusia mungkin kita nawar, Tuhan boleh gak yang ini, Tuhan boleh gak yang itu. Cek dulu saudara, ada ayatnya enggak? Benar enggak saudara mengalami damai sejahtera enggak? Amin. Kalau saudara sudah ada damai sejahtera, ada ayatnya, apalagi Tuhan kirimkan orang lain yang tidak tahu mengenai hal itu kemudian berbicara seakan-akan memberikan konfirmasi, just do it. Amin. Saudara ya, maka saudara akan menjadi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Satu ayat terakhir, Lukas 6 ayat 38. Saya akan tutup dengan ayat ini. Kita baca bersama-sama saudara. Ini penting sekali. Sudah siap? Slide terakhir. Sudah disiapkan? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ayat ini berbicara tentang banyak sekali aspek. Bisa berbicara masalah uang, tetapi konteksnya kalau saudara lihat di ayat 37 berbicara masalah kita suka menghakimi orang lain. Tetapi apapun yang saudara berikan, tadi saya sudah mengajarkan cukup panjang dan dalam, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan segala sesuatu saudara. Ini ibaratnya saudara pernah enggak waktu kecil, saudara main mungkin pasir dengan botol, siapa yang pernah? Saudara, kalau saudara isi sebuah botol dengan pasir, kelihatannya sudah penuh. Pada waktu diisi pertama kali, apalagi pasirnya kalau kering. Saudara ngerti nggak apa yang saya katakan? Tetapi kalau saudara kemudian kocok, yang terjadi pasir ini akan mampat ke bawah. Betul ya? Kemudian ada rongga tersisa, saudara bisa isi lagi. Betul nggak? Saudara kocok lagi, akan mampat lagi ke bawah. Nah ini gambaran yang sama. Kadang-kadang pada waktu kita memberi, kita nggak tahu kapan kembalinya kepada kita. Pertumbuhan dan kehidupan ini misteri ilahi. Kadang-kadang pada waktu kita memberi seakan-akan pemberian kita mati. Saudara, bayangkan seorang petani. Dia punya waktu kapan dia menuai, kapan dia punya waktu untuk sebaliknya apa saudara? Nabur. Pada waktu dia nabur, petani tahu enggak bagaimana benih yang ditanam ini bertumbuh? Halo? Petani tidak pernah tahu bagaimana benih ini yang ditanam bertumbuh. Tetapi petani hanya melihat manifestasi daripada tindakan yang dia lakukan. Betul? Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat kita semua. Murid-muridnya enggak tahu saudara. Aduh Tuhan Yesus mati. Dia enggak ngerti. Simon Petrus pada waktu dia tahu Tuhan Yesus akan pergi ke kemudian Yerusalem dan kemudian akan disalibkan, dia berkata, sekali-kali tidak akan terjadi padamu Tuhan, aku tidak akan membiarkan ini. Simon Petrus nggak tahu bahwa cara yang terbaik untuk manusia diselamatkan adalah harus ada seseorang yang memberikan hidupnya. Yesus mati 3 hari, saudara, dia ada di tempat tersembunyi. Hari yang ketiga, Roh Kudus membangkitkan kembali. Dan saudara dan saya ditebus dari kesia-siaan. Pada waktu engkau memulai memberikan hatimu kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Pada waktu saudara memberikan hatimu kepada Tuhan, kadang-kadang kita nggak pernah tahu Tuhan dampaknya apa sih? Kenapa aku harus memberi kepadamu, memberikan hatiku kepadamu? Tuhan perlu nggak? Nggak perlu kali Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri.
Tetapi saudara, malam ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian satu kali lagi. Bahwa pada waktu saudara mampu memberikan hatimu kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah ada satu pertumbuhan, ada satu favornya Tuhan yang akan terjadi kepada kehidupan saudara. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa ini kami, malam ini kami mau memberikan hati kami kepadamu. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan. Kami tawar-tawaran kepada Engkau. Kadang-kadang kami bahkan marah pada waktu kami harus melakukan sesuatu lebih atau extra mile. Tetapi malam ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau. Karena Engkau Bapa yang sangat menghargai ketaatan kami. Mari saudara, kadang-kadang pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saya percaya Roh Kudus sanggup mengingatkan saudara ada beberapa aspek dalam kehidupanmu. Mungkin ada ruang di dalam hatimu yang belum engkau izinkan Tuhan masuk ke sana. Tetapi malam ini biarlah Roh Kudus berbicara sesuatu kepadamu. Sehingga seluruh ruang aspek kehidupanmu, saudara berkata, Tuhan masuk dalam hatiku, periksa semua bilik-biliknya. Apabila ada bilik-bilik tertentu Tuhan yang belum terbuka bagi Engkau, malam ini Bapa kami mau serahkan bilik-bilik dalam hati ini ke dalam tangan-Mu. My heart is yours, Lord. Hati kami milik-Mu Bapa. Dan kami bersyukur dan bersuka atas Engkau. Saudara, kalau engkau tahu bahwa Tuhan berbicara kepada engkau saat ini, dan kau tahu bahwa firman Tuhan mengingatkan kau akan banyak hal, saudara boleh angkat tangan di mana engkau berdiri. Haleluya. Ini kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mau membuat komitmen satu kali lagi kepada Engkau, bahwa kami mau mendedikasikan hati ini kepadamu. Terima kasih bahwa malam ini firman Tuhan mengingatkan kami. Thank you Lord. Terima kasih untuk korban yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Karena pada waktu Dia berkorban, Engkau berkorban Tuhan. Kami adalah kehidupan yang diciptakan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Memberkati juga setiap pemirsa yang menyaksikan melalui Facebook Live. Tuhan kau lawat mereka, apapun juga aspek kehidupan mereka. Mari saudara, percayalah bahwa Tuhan melihat kehidupan saudara. Serahkan hatimu kepada Bapa, dan Dia sanggup untuk memutarbalikkan kehidupanmu. Dia menjanjikan banyak hal-hal yang luar biasa, dan ini bukan janji kosong, tetapi Tuhan sanggup membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Terima kebaikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Terima saudara, terima. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Haleluya.